Hai, halo parents, apa kabar? Selamat sore semuanya. Mudah-mudahan masih baik-baik saja. Dan gimana lagi pada ngapain sore hari ini? Senang sekali Bu Minucha di sini di sore hari ini bertemu lagi dengan para orang tua, para parents, semuanya teman-teman yang semoga masih semangat puasanya ya. Tenang, tinggal 2 jam lagi ya. Nah, topiknya di sore hari ini yaitu no marah-marah ke pasangan di bulan Ramadan tanpa alasan. Oke, gimana teman-teman? Udah ada yang mungkin kelepasan kah? Di bulan puasa ini jadi marah-marah ke pasangan gitu? Mudah-mudahan enggak sih ya, mudah-mudahan baik-baik aja. Kadang-kadang pengen nahan emosi gitu ya, nahan marah, tapi bingung gitu. Kadang-kadang kesel dong, misalnya bangun kesiangan, jadi nggak sempat sahur, abis gitu anak rewel, kerjaan banyak dan lain-lain gitu ya. Apalagi THR belum turun ya kan, terus mbak mau mudik, aduh banyak banget deh baggage-nya di kepala. Dan makanya biar gimana caranya amarah kita, emosi kita ini nggak meletup ke pasangan, apalagi ke anak gitu ya. Nah, kita pengen ngobrol-ngobrol sama Mas Indra tentang gimana caranya berkonflik sehat sama pasangan. Mas Indra, mungkin nggak sih gitu ya, Mas Indra sebagai konsultan pernikahannya sudah jauh lebih lama dari para parents yang ada di sini tentunya, dan lebih senior dari aku gitu kan. Pernah nggak sih Mas marah sama pasangan, atau justru mungkin nggak, pertanyaan justru mungkin nggak sih pasangan nggak pernah marah sama sekali? Waduh, ini seakan-akan kalau seorang konselor pernikahan otomatis sempurna gitu mbaknya. Kayaknya nggak Iya. banget deh. Jadi kalau ditanya apakah mungkin pasangan itu menjalani kehidupan pernikahan tanpa marah-marah, kayaknya terlalu ambisius deh Mbak Nucha. Karena itu udah jadi satu paket, sebaik-baiknya kita pasti ada kadang-kadang perasaan keselnya juga kok, guarantee deh. Jadi jangan percaya sama yang tampil di sosmed-sosmed itu yang semuanya serba indah. No, jangan percaya kayak gitu. Jadi nggak ada gitu ya, tenang aja. pasangan yang nggak pernah Nggak marah mungkin, gitu nggak mungkin. Pertanyaannya adalah gimana nih cara kita mengelola amarah, gimana cara kita menyampaikan amarah kita. Nah, itu yang seru Mbak Nucha. Nah, gimana tuh Mas jawabannya? Ya, Gimana kalau biar bisa kita mengelola emosi? Betul, yang pertama sadar dulu nih, banyakan kan kalau orang lagi marah Mbak Nucha, dia tidak sadar dirinya sedang marah. Ya. Nah, ini kan terkait dengan topik kita di Ramadan nih. Ramadan kan adalah bulan pengendalian diri. Lah, kalau kita nggak sadar, ya mau dikendaliin apa ya Mbak? Nah, jadi PR pertama buat teman-teman nih, wahai para emak-emak, sebagian besar yang nyimak kayaknya emak-emak, wahai para emak-emak, coba cek dulu, sadar dulu. Aku ini lagi rasa apa ya? Oh, aku lagi capek. Oh, kalau aku capek, lu colek bacok. Nah, sadar dulu tuh kalau lagi capek, punya kecenderungan colek bacok. Tapi banyak yang nggak sadar bahwa dia lagi capek banget ngurus anak, capek banget ngurus rumah, capek banget work from home juga gitu. Dia tidak sadar dia sedang lelah sekali, dan dia tidak sadar bahwa dirinya tiap kali dia sangat lelah luar biasa, mudah sekali kecolek bacok gitu loh Mbak. Ini bahasanya agak-agak vulgar dikit, nggak apa-apa ya. Cara kita berkomunikasi itu tanpa kita sadari bisa memicu konflik Mbak Nucha. Dan gini, banyak yang tidak sadar bahwa cara komunikasinya itu agresif. Jadi kalau ngomong itu melotot gitu ya Mas ya? Siapa yang melotot? Aku nggak melototnya aja begitu Mbak Nucha. Jadi balik lagi ke topik kita di awal tadi, sadar bahwa gue punya style komunikasi kayak apa ya? Saya punya style komunikasi itu seperti apa? Kita suka berlindung di balik niat Mbak Nucha. Ini yang perlu kita sadari banget. Kita suka berlindung di balik niat. Niat aku kan baik. Bener, yang jadi masalah bukan niatnya. Tapi yang aku sampaikan kan baik. Betul, jadi masalah bukan apa yang disampaikan. Yang jadi masalah adalah bagaimana cara penyampaiannya Mbak Nucha. Jadi orang suka lupa esensi komunikasi itu apa sih sebenarnya. Esensi komunikasi adalah pesannya sampai, ya. Tapi seringkali kita suka emosi, kita suka sebel begitu kita ngomong sama pasangan nggak nangkep, lah kitanya yang ngamuk gitu Mbak Nucha. Makanya di sini penting banget kita mampu nomor satu sadar, yang kedua tahu style komunikasi kita, yang ketiga kita cari tahu style komunikasi kita cocok nggak sama pasangan kita. Apalagi kalau mereka yang sudah sampai di level nyindir Mbak. Nah ini dia nih yang kalau yang udah bawaannya nyindir nih. Jadi
Iya sih, di sini yang cuman apa, yang kerja aku doang. Wah, itu udah apa sih, keluar kata-kata sindiran. Dan yang lebih parah Mbak Nuci adalah kalau sudah nyindirnya di publik. Nah, ini lebih horor nih. Ya, ngomongnya sih pelan. Hmm. Iya sih, terus ngomong bercanda di depan pas di depan temennya. Iya sih, suami aku nih emang ya gitu deh orangnya, pelan tapi nyelekit Mbak. Itu suaminya bisa diem tapi itu kayak api dalam sekam yang tinggal meledaknya doang. Ini topik bikin huru hara walaupun ramah dan Mbak Nuca ini bisa jadi bom waktu gitu loh. Tuh. Perempuan dan laki-laki ini punya gaya marah yang berbeda-beda. Nah, kalau aku cenderung diem aja, nyimpen, terus habis itu baru deh keluar nyindir-nyindir, terus emosi, bikin dia marah, habis itu baru konflik gitu, Mas. Ada perbedaan nggak sih, Mas, sebenarnya? Iya sebenarnya gini Mbak, perbedaan lebih mungkin juga karena faktor wanita dan pria. Tapi yang lebih dominan sebenarnya adalah bagaimana cara kita dibesarkan Mbak Nuca. Kalau kita dibesarkan oleh keluarga yang sudah mampu mengekspresikan perasaannya, mampu Hmm, mengekspresikan pikirannya dengan cara yang sehat, insya Allah itu akan jadi bekal banget saat kita beranjak dewasa, bener nggak? Cuman iya pertanyaan sih. saya nih, kalau kita survei Mbak Nuca ke Hmm. 100 teman-teman kita deh, berapa banyak sih yang dibekali oleh orang tuanya mampu mengkomunikasikan pikiran dan perasaannya dengan cara yang sehat? Kira-kira berapa banyak Mbak Nuca? Nggak banyak sih. Ya, Apalagi, kebanyakan gimana? dari kita kan cuma ngikut doang apa yang kita lihat dari orang tua kita, bener nggak? Kayak Mbak Nuca kan Bener. cenderung diem, nyimpen, terus nyindir-nyindir lama-lama meledak. Itu dapat dari mana Mbak Nuca? Pasti dari orang tua juga, bener nggak? Iya, dari Itu, papaku tipenya kayak gitu. nah sama Mbak, dulu waktu saya kecil, saya suka Hmm. sebel ngelihat almarhum ayah tuh kalau marah kok diem gitu ya. Lah, Hmm. begitu dewasa, begitu menikah, saya tanpa disadari mengulang, Mbak. Jadi kalau saya tuh marah dulu, nggak maki-maki, nggak merepet, nggak nyindir, saya diem, Mbak. Nggak lama kok diemnya, 2 minggu, 3 minggu gitu loh. Horor ya. Jadi, menjawab pertanyaan Mbak Nuce tadi, Hmm. adakah perbedaan cara marah antara laki-laki dan perempuan? Ada lagi, Mbak, saya tambahin, Mbak. Laki-laki cenderung tidak dilatih untuk bisa mengeluarkan perasaannya, Mbak. Ya, contoh, kalau wanita mau sedih, nangis aja udah, nggak ada urusan, bener nggak? Mm-mm. Mau Bener. nangis di depan pasangan, mau nangis di kamar, ya intinya nangis. Bisa Mm-mm. mengungkapkan ekspresi kesedihannya, bener nggak? Bener. Laki-laki dari kecil dibilang, kamu jangan nangis. Laki-laki Mm-mm. tuh nggak boleh nangis. Akhirnya, sang pria tidak mampu mengenali emosinya bahwa saat itu dia sedang sedih. Karena dia nggak mampu, dia tidak tahu bagaimana cara menyalurkan perasaan sedihnya. Yang keluar apa Mbak Nuca? Marah. Tuh, tahukah Anda, wahai para istri, bisa jadi pasangan Anda tuh bukan lagi marah, cuma lagi sedih, tapi dia tidak tahu bagaimana cara mengekspresikan perasaannya tersebut. Ini penting banget nih, apalagi kita di bulan Ramadan kan Mbak Nuca ya. Bulan Ramadan itu kan katanya bulan bulan di mana setan diikat. Jangan sampai Mm-mm. ada yang lepas terus adanya di rumah kita, terus kita lihat cermin itu dia gitu yang lupa diikat gitu, bener nggak? Bener. Jadi, Mas, tak dulu kok nyindir saya setan. Bukan gini maksudnya gitu loh. Bisa jadi kita merasa diri kita kayak malaikat, Mbak Nuca. Mm-mm. Pertanyaan saya, udah pernah nanya sama pasangan belum? Di mata dia, kita malaikat atau gitu loh, serem ngelihat kita. Ya, kita cenderung suka berlindung di balik apa sih niat seperti saya bilang tadi. Kita lupa ada yang jauh lebih besar dibandingkan niat, apa yang dilihat, apa yang dirasakan oleh pasangan Mbak Nuca. Jadi ini penting banget nih untuk bisa kenal diri sendiri dulu. Kecenderungan kita adalah kita minta dimengerti oleh pasangan. Lah, begitu tadi kita mulai, saya kasih beberapa pertanyaan aja, mungkin mulai mikir, iya ya, gaya komunikasi aku seperti apa ya? Jangan-jangan selama ini aku hanya sibuk, apa ya, menyampaikan pesan, tapi sebenarnya yang diterima oleh pasangan bukan pesannya, tapi apa, emosi kita yang nyampe kepada dia gitu loh. Nah, penting untuk kita bercermin, introspeksi diri, mumpung Ramadan nih Mbak Nuca. Iya. Kenapa sih seseorang itu menjadi gampang marah? Tergantung. Dia menjadi sosok yang gampang marah. Bisa jadi karena waktu dia sejak kecil sampai dia beranjak dewasa, dia itu sudah terbiasa melihat orang tuanya kalau berbicara dengan apa ya, amarah yang dilemparkan, diletupkan, dikeluarkan gitu loh Mbak. Itu adalah hal Hmm. yang normal di keluarga mereka. Itulah cara mereka berkomunikasi. Atau malah sebaliknya Mbak Nuca, dia terbiasa melihat di keluarganya ada salah satu pihak yang mendem terus ada tato meledak bom waktu ya,
seperti sosok yang Mbak Nucha ceritain di awal tadi, yang suka diam-diam ternyata meledak gitu ya. Titip salam kalau ketemu Mbak Nucha. Jadi, kenapa sih kita gampang marah-marah? Karena kitanya terbentuk dengan software seperti itu, Mbak. Inilah pembelajaran pertama untuk mengenali diri sendiri dulu. Betul. Kenapa sih saya jadi pemarah? Sejak kapan saya sadar ternyata saya gampang memarah? Jadi apa faktor-faktor yang mempengaruhi saya jadi gampang marah? Atau bisa jadi Mbak, dia gampang marah karena sudah ada apa ya, luka yang tidak berdarah. Bahasanya mulai agak-agak puitis menjelang sore. Luka yang tidak berdarah, maksudnya gimana? Dia sudah menyimpan banyak sekali luka secara emosi, Mbak, luka batin dari pasangannya. Atau waktu kecil dia terbiasa dibanding-bandingkan, Mbak, oleh orang tuanya. Bener nggak? Begitu suaminya ngomong misalnya, Bo, kamu tuh kayak itu tuh si itu. Wah, langsung apa maksud kamu banding-bandingin aku sama dia? Padahal niat suami itu cuma ngasih contoh. Tapi karena sejak kecil dia selalu dibanding-bandingkan oleh orang tuanya, suaminya nggak sadar cuma ngasih ajakan, diterjemahkannya sebagai sedang merendahkan Mbak Nucha. So, teman-teman semua, yuk belajar kenal diri sendiri gitu loh. Ini penting banget. Kalau kita aja belum kenal diri sendiri, gimana pasangan kita bisa kenal kita? Karena setelah kita belajar kenal diri sendiri, PR kita adalah membantu pasangan kita untuk kenal kita itu siapa.